Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Lentera Jawi. Terima kasih. Sejumlah lembaga think tank asing, baik dari Inggris maupun Amerika Serikat, telah memberikan prediksi tentang masa depan Indonesia di era kepemimpinan Prabowo. Dikutip dari jurnal Patroli News, Chatham House, dalam analisis yang disusun oleh Direktur Asia Pasifik, Ben Bland, menegaskan bahwa Prabowo tidak akan memerintah sebagai proksi Jokowi, meski ia mendapat dukungan dari Presiden saat ini. Bland mencatat bahwa pemilihan pemimpin baru ini tidak hanya krusial bagi Indonesia, tetapi juga bagi kawasan Asia Tenggara, mengingat posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam persaingan antara AS dan China. Bland menjelaskan bahwa jika Prabowo mulai menjabat, ia kemungkinan akan memerintah dengan gaya dan visinya sendiri. Ia juga mencatat bahwa Gibran sebagai wakil presiden mungkin tidak memiliki banyak pengaruh, mengingat posisi tersebut relatif lemah. Meskipun Jokowi masih memiliki tingkat dukungan publik yang tinggi, pengaruh politiknya diperkirakan akan berkurang setelah masa jabatannya berakhir. Media Foreign Policy, yang didirikan oleh Profesor Harvard Samuel P. Huntington, meramalkan bahwa Prabowo akan melanjutkan kebijakan populis, termasuk peningkatan subsidi, yang dapat berdampak pada defisit fiskal. Di panggung internasional, Prabowo diperkirakan akan mempertahankan pendekatan Jokowi terhadap isu-isu lingkungan dan deforestasi, menekankan pentingnya keberlanjutan hutan Indonesia. Di sisi geopolitik, Brookings Institute menyebut Prabowo akan membangun posisi Indonesia yang seimbang dalam persaingan global antara China dan AS. Meskipun Prabowo mungkin berupaya memperkuat hubungan dengan Beijing, tantangan besar berupa korupsi tetap akan menghantuinya. Institusi ini menekankan bahwa keberhasilan Prabowo dalam menangani korupsi sangat penting untuk menjaga iklim investasi yang positif di Indonesia. Dikutip dari Detik News, Presiden Prabowo Subianto adalah sosok yang membawa harapan besar dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan perjalanan karir yang panjang dan beragam, baik di bidang militer, politik, maupun pertahanan, Prabowo telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang berpengalaman dan tangguh. Kemampuannya dalam memahami dinamika strategis nasional serta ketegasannya dalam mengambil keputusan menjadikannya figur yang dipercaya mampu menghadapi berbagai tantangan kompleks yang kini dihadapi Indonesia, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, hingga geopolitik. Prabowo tidak hanya dikenal sebagai tokoh yang mampu menjaga stabilitas negara, tetapi juga sebagai pemimpin yang diharapkan mampu melakukan terobosan-terobosan penting untuk membawa perubahan nyata. Di tengah dinamika global yang terus berubah, Indonesia membutuhkan sosok yang bisa mengarahkan bangsa ini ke jalur yang lebih progresif dan mandiri. Dengan latar belakangnya yang kuat, Prabowo diyakini bisa menghadirkan kebijakan yang berani namun realistis, yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, memperkuat kedaulatan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lebih dari sekadar menjaga status quo, Prabowo diharapkan mampu memberikan dampak besar yang akan mengubah wajah Indonesia secara fundamental dalam jangka panjang. Visi Besar Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaulat penuh pada usia 100 tahun kemerdekaannya, memerlukan pemimpin yang memiliki keberanian, ketegasan, serta komitmen kuat. Prabowo, dengan segala rekam jejak dan dedikasinya, dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mewujudkan mimpi besar tersebut. Prabowo Subianto lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 di Jakarta. Ia besar dalam keluarga yang memiliki pengaruh besar di bidang politik dan ekonomi. Ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah seorang ekonom terkemuka dan salah satu perumus kebijakan ekonomi Indonesia di masa awal kemerdekaan. Dari keluarganya inilah, Prabowo mendapatkan landasan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air yang kuat. Karir Prabowo di militer membawanya menduduki berbagai posisi penting, termasuk sebagai Komandan Jenderal Kopassus, pasukan elit TNI AD. Dedikasi dan kepemimpinannya di militer menjadikannya tokoh yang dihormati, meskipun kontroversi tetap mewarnai perjalanan kariernya. Setelah pensiun dari militer, Prabowo memasuki dunia politik dan mendirikan Partai Gerindra pada 2008,
sebuah langkah strategis yang menjadikan dirinya sebagai salah satu kekuatan besar dalam politik nasional. Setelah beberapa kali maju sebagai calon presiden, ia akhirnya berhasil memenangkan pemilihan pada 2024. Sebelum menjadi presiden, Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada era Presiden Joko Widodo. Selama menjabat, ia membawa perubahan signifikan dalam penguatan alat utama sistem persenjataan alutsista dan meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara sahabat. Salah satu pencapaian besarnya adalah penguatan pertahanan maritim, yang menjadi perhatian penting mengingat posisi strategis Indonesia di tengah jalur perdagangan dunia. Prabowo juga berhasil memperkokoh Partai Gerindra sebagai kekuatan politik nasional, menjadikannya salah satu partai terbesar di Indonesia. Dalam berbagai pidato kampanyenya, Prabowo menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional. Ia memperjuangkan pengembangan industri dalam negeri, pertanian, dan sektor maritim yang kuat sebagai jalan menuju kemakmuran bangsa.